Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita kelas pilih doa. Baiklah, saya akan meminta dalam doa bagi agama Kristen berkenan saya memimpinnya dan bagi agama lain silakan menyusul. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di mana pada siang hari ini kami bisa bertemu kembali sebentar pertolongan kita. Sebentar lagi kami akan belajar sekiranya Engkau memberkati kami, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dan sekarang di nama Yesus. Bersyukur, amin. Selamat pagi. Ada yang sudah hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Hadir semuanya. Oke. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar apa? Ada apa? Tahu, Pak. Tahu. Tentang apa? Demokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi sebelum Bapak melanjutkan materi Bapak? Sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oke, silakan Kak. Sistem pemerintahan, Pak. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya? Sudah. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Belum. Oke, fokus bisa ya? Oke, bisa. Sambil menunggu Bapak menyiapkan materi kita, silakan cek. Bisa dilihat? Bisa. Nah, kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Tapi kita akan belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama. Ini tujuannya khusus kepada kalian semua, yaitu kalian sebagai siswa. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Nah, yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, nah, di sini siswa dituntut untuk merumuskan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, Bapak mau nanya nih, apa yang maksud dengan hak asasi manusia? Ada yang tahu? Silakan Bang Dede. Pak, ini menjawab. Menurut pendapat saya, Pak, kalau HAM itu adalah HAM yang didapatkan sejak kita dalam kandungan sehingga kita lahir itu juga mendapatkan HAM, Pak. Jadi HAM itu adalah HAM yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan sampai dia lahir di dunia, Pak. Oke. Kata Bang Riti, HAM yaitu sejak lahir.
Benar ya kata Bang Rendet, HAM itu memang sejak lahir, sejak di dalam masa kita di dalam kandungan dari 0 bulan. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu contoh-contoh HAM itu apa? Ya, contoh-contoh HAM. Kita mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan, silakan Pak. Mendapatkan perlindungan, Mendapatkan hak itu. hak untuk hidup, silakan. Untuk berpendapat, oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Nah, kali ini kita masuk ke bagian hak asasi manusia. Silakan Kak Cantik. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Nah, benarnya yang dikatakan oleh Bang ini tadi, hak asasi manusia ini memang sudah sejak lahir atau berada di dalam diri kita memang sudah sejak lahir atau di masa kandungan kita atau 0 bulan. Nah, yang kedua silakan Bang Al, apa? Hak bersifat universal, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh hukum internasional serta sebagai institusi nasional. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, terima kasih Bang Al. Hak asasi manusia bersifat universal. Ada yang tahu universal itu apa? Oke, menyeluruh. Benar ya yang dikatakan kalian semua, hak asasi manusia secara universal itu secara menyeluruh, yaitu tidak memandang martabat atau maupun dia dari orang kaya, dari suku mana, agama apa, dia tidak memandang. Memang hak asasi manusia secara universal ini menyeluruh, tidak memandang dia suku apa, agama apa, maupun dia dari pejabat, dari presiden, hak itu tetap sama di mata hukum. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ada yang tahu undang-undang yang mengatur hak asasi manusia itu undang-undang nomor berapa? Oke, silakan. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, benar ya. Hak asasi manusia ini diatur dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang bersifat menurut ahli, silakan Pak Ridit. Menurut mantan sekretaris Dewan PBB menyatakan bahwa hak adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa atau status lainnya. Hak adalah universal dan tidak dapat dicabut. Oke, terima kasih Pak Ridit. Menurut ahli, Kofi Annan, mantan sekretaris Jenderal PBB, dia mengatakan yaitu hak asasi manusia sudah melekat pada diri kita sejak dalam kandungan. Nah, apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama itu hak untuk hidup yang sudah dijelaskan oleh kalian semua tadi. Sampai di sini paham? Oke. Nah, hak asasi manusia juga mempunyai sejarah. Apa saja sih sejarah hak asasi manusia? Nah, sejarah hak asasi manusia telah berkembang sepanjang sejarah dengan akar yang dapat ditelusuri dari filosofi Yunani dan Roma kuno. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 adalah tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia sampai sekarang atau modern, zaman modern. Nah, hak asasi manusia juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuan dibentuknya suatu hak asasi manusia? Silakan Kak. Untuk meningkatkan perlindungan. Terus apa? Menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Nah, tujuannya yaitu benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian, yaitu tujuan hak asasi manusia dibuat itu supaya kita ada perlindungan dari kasus-kasus
seperti pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya pembunuhan. Jadi kita mendapatkan perlindungan dari situ, dari undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup. Nah, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Terus yang kedua, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap individu berhak atas kebebasan pribadi dan tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat. Nah, kita juga mempunyai hak untuk berpendapat, yaitu setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya dan informasi tanpa mengalami tekanan. Kemudian yang keempat, hak atas pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Ada yang tahu undang-undang yang mengatur tentang hak pendidikan? Undang-Undang Pasal 31. Undang-Undang Pasal 31, benar ya? Undang-Undang Pasal 31 itu mengatur setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kelima, hak atas pekerjaan. Nah, orang yang kerja juga mendapatkan hak. Kenapa demikian? Kalau mereka tidak mendapatkan hak, nanti seperti yang contohnya bos benar-benar menggaji karyawannya tidak sesuai dengan UMR. Contohnya apa saja? Apa? Karyawan di pabrik. Nah, kalau tidak sesuai dengan gaji yang ditentukan oleh kesepakatan kita pertama dari awal masuk hingga bos tersebut bisa dituntut karena kita mempunyai hak yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja sih pelanggaran hak asasi manusia? Pembulian. Kemudian Seksual, Pak. pelecehan seksual, Pembunuhan, Pak. pembunuhan, KDRT, Pak. KDRT, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, silakan ke Anda. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan paksa penduduk, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan. Berarti di sini menyampaikan bahwa orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu tidak mempunyai peri kemanusiaan. Artinya, orang yang membunuh seseorang itu melanggar peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah atau undang-undang. Nah, jangan kita seperti buka emosi pada orang, karena nanti bisa menyebabkan konflik antara satu dengan yang lain. Makanya kita harus menghindar. Cara mengatasi yaitu ya kita harus berdiskusi. Apa sih penyebab? Jangan kita main hakim sendiri. Nah, kejahatan terhadap manusia ini kan sudah ada contoh-contohnya seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus genosida. Ada yang tahu genosida apa? Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atas atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama. Contohnya termasuk pembunuhan massal atau pemindahan paksa suatu kelompok. Oke, terima kasih Pak Lente. Nah, pelanggaran hak asasi manusia yang kedua ini yaitu genosida ini adalah pelanggaran yang sangat kejam. Ini bisa disebabkan oleh teroris, pemboman,
kota, pembantaian sadis. Itu adalah salah satu kasus-kasus di bagian genosida. Nah, kenapa sih kasus-kasus genosida ini dikatakan yang paling kejam? Karena itu pembantaian secara massal atau pemindahan paksa suatu kelompok atau organisasi lainnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama itu apa? Hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik. Kedua, Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. ketiga, Pelanggaran hak untuk berkembang. keempat. Pelanggaran hak perempuan. Nah, lengkap. Pelanggaran hak sipil dan politik itu apa? Pelanggaran hak sipil dan politik yaitu penyiksaan, kehilangan paksa, penahanan keseluruhan dan perampasan kebebasan berekspresi. Contohnya seperti ini, Pak. Seseorang yang bekerja di suatu kantor, bosnya sesuai sama pekerja tersebut, Pak, dan memberi gaji tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dari kantor tersebut, Pak. Oke, terima kasih Bang Al. Benar ya. Kalau kita menjadi seorang bos, kita harus menggaji karyawan sesuai dengan kesepakatan kita dari awal. Pertama masuk, misalnya pertama masuk itu kan kita ada interview pasti ada kita nanya tentang gaji. Nah, bos tidak boleh semena-mena memotong gaji karyawan tersebut karena ya, ada kesalahan atau apapun, tidak boleh sebenarnya. Oke, yang kedua apa Kawanda? Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah perampasan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak serta diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya. Contohnya Pak, saya ngambil perampasan hak atas pendidikan. Misalnya contoh kasusnya seperti ini Pak, anak orang miskin tidak diperbolehkan sekolah, sedangkan anak orang kaya atau dari kalangan atas dibolehkan untuk bersekolah. Oke, terima kasih Kawanda. Nah ya Kawanda. Terus yang ketiga, pelanggaran hak untuk berkembang. Apa? Kak Natalia? Pelanggaran hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, akses keadilan dan pendidikan hidup. Contohnya Pak, seperti berpartisipasi terhadap orang lain yang tidak mampu memberikan sumbangan gitu Pak. Oke, terima kasih. Nah ya, ada Kak Natalia, mohon maaf. Yang kedua itu pelanggaran hak perempuan. Nah, apa Bambang? Kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Contohnya itu seperti KDRT, Pak. KDRT. Ya. Oke, benar sekali ya, contohnya seperti KDRT. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Kristina. Izin bertanya Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menegakkan HAM di negara-negara berkembang? Nah, pertanyaan Kak Agustina, ada yang mau jawab dulu? Ya Pak, Silakan. Pak, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Kristina. Tantangan pada negara berkembang yaitu yang pertama itu ketidakstabilan politik dan konflik senjata. Oke. Tentunya politik di Indonesia ini kan belum stabil. Jadi salah satu yang bisa menimbulkan itu adalah konflik politik. Kemudian yang kedua itu keterbatasan sumber daya dan kapasitas, Pak. Ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh HAM untuk negara berkembang, yaitu
sumber daya yang terbatas merupakan salah satu juga penghambat ya untuk negara berkembang. Kemudian yang ketiga itu korupsi dan kelemahan lembaga hukum. Terkadang kan orang-orang korupsi itu tidak sesuai dengan hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Jadi itu yang menjadi penyebab ataupun penghambat negara untuk berkembang. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Lini. Benar ya kata Bang Rinjit, yang ada selama itu biasa tantangan itu kasus politik. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia. Ketiga, korupsi yang tidak sesuai dengan aturan. Ada yang memerintah, yang jabatan tinggi, ada ditahan. Kasusnya seperti korupsi kata Bang Rinjit. Korupsi, dia korupsi uang negara, terus di pengadilan dia dibebaskan. Itu namanya yang tidak adil aturan atau undang-undang. Paham? Oke. Ada yang mau ditanya lagi sebelum Bapak lanjut? Oke, silakan Kak Cantik. Saya akan bertanya, apa dampak yang ditimbulkan jika terjadinya pelanggaran HAM terhadap kekerasan? Nah, ada yang mau dijawab? Apa sih dampak kekerasan terhadap anak? Ada yang bisa jawab? Silakan, Kak Ana. Menjawab pertanyaan dari Cantik, dampak pelanggaran HAM terhadap anak Ya. itu dapat menimbulkan traumatis bagi anak tersebut, baik secara fisik, mental, dan membuat dia merasa menghindar untuk ketemu banyak orang. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan. Benar ya, dikatakan Kak Ana, dampak ketika seseorang anak diberi kekerasan. Nah, dampak yang pertama trauma. Contohnya seperti pembulian contohnya kasus di sekolah. Di sekolah anak tersebut dibully sehingga anak tersebut trauma sehingga tidak mau sekolah lagi karena dibully. Itu adalah salah satu contoh dan solusinya. Solusinya bagaimana? Cara mengatasi? Ya, yang pertama kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu menjaga diri dan kita tidak boleh semena-mena mengejek teman dan lain sebagainya. Paham? Paham. Mana tadi masih ada pertanyaan lagi atau ada yang mau dimengerti? Sudah Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Kayaknya semangat nih. Sebelum Bapak lanjut, ayo Kak Cantik, biar kita semangat nih. Kak Cantik, striking dulu kita. Oke. Kita nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku ya. Ya. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah benderaku, langkah suci dalam berkibar di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serahkan bunga merah, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Ya Pak. Oke, udah pada makan kan? Oke, Mas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apa tadi sih faktor-faktornya? Faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya. Nah, apa faktor politik? Konflik politik, ketidakstabilan pemerintah dan korupsi. Nah,
di mana kalau sudah di zaman pemilu sering terjadi konflik antara keluarga, biasanya terjadi keluarga ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Beda pilihan Pak biasanya. Beda pilihan, beda pendapat, beda dukungan. Benar ya yang dikatakan teman-teman kalian semua, yaitu faktor politik itu memang di zaman-zaman pemilu atau saatnya pemilu banyak sekali sering terjadi, apalagi konflik di antara keluarga. Sayang sekali ya, sebenarnya kalau pilihan yang terbaik itu kan dari hati nurani kita, bukan kita menjelekkan atau menjatuhkan orang lain. Benar tak? Oke, yang kedua itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi apa saja sih? Oke, ya. Terus yang ketiga, faktor apa? Sosial dan budaya. Nah, faktor sosial dan budaya, yaitu diskriminasi, intoleransi, dan punishment. Nah, intoleransi, kita sulit sekali menerima pendapat orang lain. Itu salah satu kasus-kasusnya. Kamu pendapat kita benar, tapi orang lain tidak terima. Biasanya terjadi di suatu organisasi atau di kelas. Biasanya sering terjadi. Apalagi kalau tidak menerima pendapat orang lain. Nah, kita jangan seperti itu ya. Nah, apa sih dampaknya? Ini yang ditanyakan oleh Kak Andik tadi. Nah, ini adalah satu dampak pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang pertama? Nah, trauma dan psikis, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia sering mengalami trauma. Contohnya seperti pembulian, ngambil uang teman, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan kita trauma. Contohnya pembulian di sekolah. Si A membuli si B gara-gara si B-nya jelek. Nah, jangan seperti itu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung, menerima apa adanya, menghormati, menghargai orang lain. Benar enggak? Benar. Membuli enggak sih? Nah, jangan ya. Jangan ya. Terus yang kedua, apa Bang Ringgit? Kesenjangan sosial Pak. Nah, apa kesenjangan sosial Bang Ringgit? Kesenjangan sosial adalah pelanggaran HAM dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketegangan antar kelompok Pak. Oke, terima kasih Bang Ringgit. Terus yang ketiga, kerugian ekonomi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat menyebabkan kerugian ekonomi, seperti hilangnya produktivitas dan sumber daya alam. Sudah yang dikatakan Bapak tadi yang di awal, yaitu seperti kita bekerja di suatu perusahaan, ketika bos semena-mena menurunkan harga atau gaji kita bisa mendapatkan kerugian ekonomi. Itu adalah salah satu kerugian. Nah, yang keempat itu kerusakan citra. Apa Kak Bernadetta? Pelanggaran hak dapat merugikan negara di mata dunia internasional. Nah, kerusakan citra pelanggaran hak asasi manusia dapat merusak citra kita maupun di dunia atau internasional. Nah, apa saja sih kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga? Ada RT, apalagi? Kekerasan terhadap, apalagi? Diskriminasi, oke. Pelecehan, ada lagi? Pembunuhan, oke. Nah, ini kekerasan yang ada di lingkungan keluarga. Yang pertama itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, hak anak untuk sekolah. Yang ketiga, penjualan atau perdagangan anak. Yang keempat, tindakan adopsi, yaitu pengguguran kandungan secara sengaja. Terus yang ketiga, yang kelima, peristiwa pembunuhan karena harta politik. Ini adalah kasus-kasus yang ada di lingkungan keluarga.
Nah, kalau di lingkungan sekolah apa saja sih? Kemudian, terus merampas uang teman. Nah, yang pertama itu guru membedakan siswa berdasarkan pintaran dan kekayaan. Seorang guru kalau sudah membedakan anak muridnya itu seorang guru yang tidak profesional. Nah, guru, gugu dan diniru. Nah, kalau kita jadi guru, kita harus profesional terhadap maupun yang orang kaya, orang miskin, kita harus sama, harus adil. Kalau tidak adil, itu namanya pelanggaran hak asasi manusia karena mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, siswa merampas uang satu teman. Yang ketiga, ada kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, kekerasan di lingkungan sekolah biasanya terjadi kurangnya perhatian dari guru. Nah, guru merupakan salah satu faktor dari kasus-kasus tersebut. Kenapa? Seorang guru kalau sudah anak sudah sekolah, dia harus memperhatikan muridnya karena tanggung jawab sebagai seorang guru. Karena kalau sudah di sekolah, yang jadi orang tua kita adalah guru. Kecuali kalau di rumah baru orang tua kita kembali kepada orang tua. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya yaitu organisasi yang hanya boleh diikuti oleh orang-orang kaya saja. Nah, masa sih orang-orang kaya saja yang mengikuti organisasi tersebut, orang miskin tidak bisa? Nah, ini merupakan salah satu kasus-kasus yang sering terjadi juga di lingkungan sekolah. Nah, adapun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 1965. Yang kedua, terjadi Trisakti. Yang ketiga, peristiwa Mei 1998. Nah, yang selanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di bagian Papua. Nah, apa saja sih kasus-kasus yang dilanggar? Ini kurang lebih sama ya. Yang keempat kasus tersebut, yaitu hak yang dilanggar itu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak hidup, dan kebebasan. Nah, kalau seperti yang di bagian Papua sana, sangat ramah sekali kita menentukan nasib kita sendiri, karena ada teroris atau KKB. Ada yang pernah ke bagian Papua? Tidak. Oke, baik. Pelanggaran hak asasi manusia di bagian Papua sangat kejam sekali karena terjadinya kasus-kasus yang konflik antara masyarakat biasa dengan KKB. Ada yang tahu KKB itu apa? Oke, kelompok kriminal bersenjata. Benar ya? Nah, upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Nah, yang pertama penegakan hukum, kedua pemulihan korban, yang ketiga pendidikan dan sosialisasi, yang keempat penguatan lembaga. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa saja sih peran pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia? Yang pertama, membuat kebijakan. Nah, pemerintah harus membuat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah membuat kebijakan, pemerintah harus melindungi warga. Nah, mengapa sih pemerintah harus melindungi warga? Karena agar tidak terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Oke, setelah melindungi warga, pemerintah harus menerapkan atau menjalankan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia. Nah, mengapa sih pemerintah harus menjalankan hukum supaya Adil. Supaya Adil. mengapa sih pemerintah harus menjalankan hukum? Ayo, kenapa pemerintah harus menjalankan hukum? Supaya memberikan perlindungan. Oke, supaya Memberikan perlindungan. memberikan perlindungan, benar sekali ya. Supaya memberikan perlindungan.
Nah, menjalankan hukum secara adil dan independen serta memberikan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sampai di sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan kepada saya, Pak. Dan seperti yang kita ketahui kan Pak, di Sulawesi itu banyak sekali pelanggaran HAM. Contohnya seperti pembulian ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi pelanggaran HAM seperti sebenarnya pembulian di sekolah Pak? Oke, ada yang bisa menanggapi bagaimana cara mengatasi pembulian yang ada di sekolah? Bagaimana cara mengatasi? Ada yang bisa menjawab sebelum Bapak menjawab? Oke, silakan Pak Bapak. Tentunya kalau di sekolah itu kan peraturannya juga dari guru-guru kan Pak. Ya. Guru itu harus bertindak tegas terhadap yang melakukan misalnya diberikan sanksi atau hukuman Pak. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Nah, bagaimana sih cara mengatasi pembulian yang ada di sekolah? Yang pertama, kita harus membuat kesepakatan di sekolah seperti peraturan-peraturan yang ada di sekolah harus ketat. Misalnya, ketika ada seorang yang dibully, kita jangan langsung main hakim sendiri, tapi kita harus tahu faktornya kenapa sih si A dibully. Nah, kita harus tanya, kenapa si A harus dibully? Karena si A jelek. Nah, kita kan sudah tahu alasannya, karena si jelek. Si A jelek, karena si A jelek atau si A miskin. Makanya si B dan si C membuli si A. Nah, cara kita mengatasi, kita harus panggil orang tersebut. Panggil, oke? Kan di sekolah namanya ada ruang BK. Ruang BK, kita panggil. Jangan langsung main hakim sendiri, langsung bagi orang tua, itu namanya tidak taat aturan. Kita harus panggil dulu kenapa bully. Kalau misalnya haki dibully, baru kita panggil orang tuanya. Nah, ketika dia mampu, baru kita tangani sesuai dengan peraturan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena materi Bapak sudah mau habis, Bapak mau bagi kalian 3 kelompok. Nah, dari Bang Al sampai Kak Agustina itu kelompok 1. Bang Ringgit kelompok 2. Kak Cantik kelompok 3. Oke. Sistemnya ini. Si kelompok 1 membuat pertanyaan, kemudian pertanyaannya mau dilempar ke kelompok berapa? Contohnya kelompok 3. Gitu ya, paham? Oke, kalau paham silakan buat lingkaran. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Baik, Pak. Nanti kelompok saja yang menyampaikannya. 3.
Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya? Nah, dari kelompok 1. Untuk kelompok 3, Pak. Untuk kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 1. Oke. Kelompok berapa yang mau jawab dulu? Kelompok 3. Perwakilan saja ya. Oke, silakan. Dengar kelompok 3. Baiklah, saya akan kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan pengertian HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri individu seseorang. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok berapa lagi yang mau jawab? Kelompok 2 sudah? Atau kelompok 1 sudah? Belum, Pak. Belum. Oke, kita tunggu lagi ya. Kelompok berapa? Mau jawab kelompok 2. Silakan berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kelompok 3. yaitu contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di buku sekolah. Pertama yaitu pembulian, yang kedua itu kekerasan, yang ketiga itu pelecehan seksual, yang keempat itu membeda-bedakan teman, dan yang terakhir adalah guru membedakan siswa. Siswa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Oke, kawan Anda silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Sebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Yang pertama, contohnya seperti pembunuhan, yang kedua pembulian, yang ketiga pelecehan seksual, yang keempat perdagangan manusia. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena kalian sudah Bapak anggap mengerti tentang pelanggaran hak asasi manusia yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan memberikan kesimpulan untuk kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah melekat pada diri kita sejak dalam kandungan. Nah, tiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, apa saja sih pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekolah? Contohnya kasus pembulian, ngambil uang saku teman. Nah, yang di lingkungan keluarga yaitu kekerasan terhadap anak, KDRT dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat seperti kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak, itu merupakan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana sih solusi kita mengatasi pelanggaran hak asasi manusia tersebut? Nah, solusinya kita harus tetap waspada. Apalagi di zaman sekarang sering terjadi suatu pembegalan. Nah, kalian sebagai anak-anak SMA
harus wajib menjaga diri atau jaga jarak dari suatu pergaulan bebas. Bisa dimengerti? Nah, evaluasi kita pada pagi hari ini yaitu Bapak harap ke depannya kalian itu lebih aktif lagi. Namun bukan sekarang tidak aktif, malah sekarang aktif, tapi lebih aktif lagi. Oke, bisa paham? Oke, selanjutnya silahkan uji sesuai dengan semula atau sesuai dengan semula tadi. Nah, sebelum pulang, Bapak ingin pesan untuk kalian semua. Karena kalian ada yang pakai motor, ada yang juga yang berjalan kaki. Bapak harap kalian hati-hati di jalan. Ada yang tidak pakai helm di sini? Pakai semua. Ada semua. Oke. Syukurlah kalau ada semua. Jangan kredit. Jangan ya, sekali nggak pakai helm. Sayang kepalanya. Jalan kaki saya Pak. Oh, jalan kaki. Oke, terima kasih. Oke, kalian tetap hati-hati ya, karena zaman sekarang rawan sekali kecelakaan. Oke? Ya Pak. Ya, Pak. Coba salah satu di depan kita. Suruh. Oh, silakan. Oke, terima kasih Kak Cantik. Baik Pak, ini selesai mungkin kita tunggu Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kehidupan kita masing-masing. Bagi yang menjawab pertanyaan saya, mungkin kita berdoa. Dalam Bapa Putra Kudus. Amin. Ya Bapak, sudah terima kasih kepadamu atas kita tidak yang luar biasa sehingga kami bisa berkumpul di dalam pagi ini dalam keadaan yang luar biasa sehingga kami bisa mengikuti pelajaran mulai dari awal sampai hingga akhir pelajaran ini. Ya Bapak, sebentar lagi kita pulang ke rumah kami masing-masing, kita dengan perjalanan, semoga kami dapat sampai ke rumah kami bersama. Ya Bapak, hanya ini doa yang kami sampaikan dengan kasih dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Bapak Putra Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Hati-hati ya di jalan. Silakan maaf. Terima kasih, Pak. Bisa Pak. Sama.